Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya syekhana muqarram sayyidi asy-syekh mursyid Syekh Arif ila Syahmad Syahid wa Fatahil Arifin radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa huwallazi 'allamal qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa huwallazi 'allamal insan 'allama bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ursila rahmatan li jami'il anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qala aidan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-ayat sadaqallahul azim. Al-Baqarah hiji 85, Ad-Dukhan ayat 23, Al-Qadar ayat 1 dan terakhir teh surat naon teh? La yamassuhu illa mutahharun. Hilaf deui. Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah 87, 88, 89, 90. Al-ayat sadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua LD TKN Pak Haji Inti Sutisna, amin, beserta jajaran pengurusnya, juga Bapak Ketua ADTKN Kecamatan Batar Gebang Pak Haji Danu beserta jajaran pengurusnya,
rekan-rekan seperjuangan, para ustadz, para mudaris, para ulama yang senantiasa berjuang menegakkan kalimatullah, ay kalimat ulia, kalimah la ilaha illallah. Juga ikhwan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul atas perkenanan Allah, wasilah, bukan wasilah tapi atas berkah kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam yang penuh dengan kebahagiaan, malam dengan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dengan segala keagungan dan segala pujian kepada Allah yang diwengku, yang bentuk dalam satu kalimat ringkas, kalimat sederhana, yakni ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan puji syukur dalam untayan kalimat sholawat sebagai bentuk syukur dari yang hadis kepada yang hadis, yakni syukur atas diutusnya Rasulullah Muhammad SAW dengan untayan kalimat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Semoga juga dilimpahkan salawat dan keselamatan tersebut kepada segenap umatnya, wabil khusus para wali Allah yang dimuliakan dan diagungkan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman, wabil khusus generasi kita, anak turunan kita kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki makna panas, karena memang bulan Ramadan penuh dengan api dan penatnya matahari. Matahari zahir adalah perjuangan kita di siang hari, di mana kita dengan ikhlas lillahi ta'ala, imanan wa ihtisaban, penuh dengan iman, penuh dengan keikhlasan, merelakan mengalahkan syahwat kita dan keinginan kita untuk makan dan minum di siang hari, beserta hubungan suami istri di siang hari. Semuanya tentu saja diarahkan karena ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, yang tentu saja tiada lain tujuan kita hanya untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Panasnya batin adalah panasnya pribadi kita, di mana dalam diri kita senantiasa berjuang melakukan perlawanan terhadap segala gejolak hawa nafsu yang senantiasa meraja di dalam dada. Siang malam, setiap detik, setiap helaan nafas kita adalah perjuangan melawan kehendak hawa nafsu dan keinginan syahwat, di mana kita semua dituntut untuk meluluhkan atau menaklukkan semua syahwat tersebut, sehingga keinginan-keinginan tersebut tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini malam merupakan malam manakib, lagi-lagi kita diberi keberkahan insyaallah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimana pada malam ini kita mengingat akan sejarah seorang rijalullah, seorang wali Allah, bahkan raja dari rajanya para wali Allah, yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Nabi menyatakan mengingat para wali Allah merupakan kifarat akhir atau tetebus terhadap dosa. Semoga saja manakib ini menjadi penebus atas segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rutinitas kita di bulanan pada acara rihlah kami dari Suryalaya adalah MKTM, Majelis Khidmat Tabarruk Miftahus Sudur. Itu terjadi kalau perjalanan rihlah di minggu pertama. Namun seringkali bentrok acara dengan kegiatan di Suryalaya, sehingga seperti yang sekarang pelaksanaan rihlah di minggu kedua. Maka MKTM berubah menjadi manakiban, karena di minggu kedua di Cikiul ini adalah acara manakiban. Awalnya saya juga masih agak bingung untuk berangkat apakah minggu ini atau minggu depan, terkait di pesantren lagi ada pesantren kilat dan pasaran. Dan kebetulan saya bukan kebetulan dan bersamaan dengan itu saya ditugaskan untuk memberikan pasaran Miftahus Sudur kepada santri ulia, santri tingkat akhir.
Hari ini belum selesai karena penutupannya nanti malam 17 Ramadan. Sehingga kemarin saya sendiri menghadap ke pimpinan, ke Kang Haji untuk bertanya apakah rihlah digeser ke depan atau minggu ini. Beliau mengatakan udah berangkat saja, kasihan para ikhwan, itu sudah menjadi rutinitas, jangan sampai terlewatkan, apalagi itu sudah terjadwal. Lagi pula kalau tidak ada pemberangkatan dari kita, khawatir ikhwan pembinaan menjadi lemah, bisi datang angin letik. Bisi datang angin letik atau jeriga bungkelekan. Jadi bismillah saja berangkat, adapun kegiatan di sana biarlah sama yang lain. Tapi kitabnya juga diganti dengan kitab yang lain karena beliau untuk minta sudur mempercayakan kepada saya, dan mudah-mudahan saja itu menjadi wasilah tanda kepercayaan dari pengusaha. Akhirnya saya alhamdulillah berangkat pada hari Kamis, tapi di Pilar Cikarang karena ada acara keluarga jadi tidak diisi. Akhirnya berangkat ke Bandung, pembinaan ikhwan itu baru 2 orang belum sebulan. Kemarin kita memberikan motivasi dan tadi dia menghubungi melalui Adian. Alhamdulillah sudah ada semangat untuk melaksanakan khotaman mingguannya. Inginnya manakib, tapi kita sampaikan bahwa amaliyah harus didahulukan. Dan insya Allah malam Senin kita dari Purwakarta untuk memulainya. Mudah-mudahan di sana terus istiqomah dan diberi kekuatan zahir batinnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, berkaitan dengan ini manakib di bulan Ramadan, maka mari kita bersama-sama berbicara tentang firman Allah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tadi disampaikan Allah Qari di ayat 185 surat Al-Baqarah bahwa Ramadan ini merupakan bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi bukan hanya untuk seorang mukmin, tetapi untuk semua manusia, segenap manusia. Ini Al-Quran. Dan itu sudah banyak ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan non-muslim juga. Banyak dari mereka menemukan kebenaran-kebenaran di Al-Quran. Banyak dari mereka pula karena mencari kebenaran sains atau ilmu pengetahuan, akhirnya mereka menemukan hidayah masuk pada Islam. Banyak juga yang tidak ikut ke Islam tetapi mengakui kebenarannya. Itu merupakan rahasia kita yang ada di Allah berkaitan dengan hidayahnya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai bulan kesucian, bulan penuh rahmat. Namun seringkali kita dibingungkan berkaitan dengan nuzul Quran itu di malam 17 Ramadan, tetapi Lailatul Qadar diperingatinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal kita tahu Al-Quran itu diturunkannya di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu hitungan ganjil di 10 hari terakhir. Ini kata Nabi, kemudian ditahqiq oleh para ulama, salah satunya Imam Ghazali. Beliau menandakan kata Al-Ghazali di Ihya Ulumuddinnya, kalau siang hari, malam hari nanti malam ganjil, misal nanti malam 27, tadi siang harinya tidak panas, tidak hujan. Nah, dugaan beliau, kuat dugaan di malam itu akan turun Lailatul Qadar. Itu diantara fatwa-fatwa ulama. Jadi kalau malam 25 di tanggal 24-nya tidak ada hujan, panasnya juga tidak terik, maka kuat dugaan di malamnya nanti adalah Lailatul Qadar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa diperingatinya malam 17? Nuzul Quran, nuzul itu turun, Al-Quran itu turunnya di malam 17. Ini seringkali menjadi pertanyaan para ikhwan, santri dan segenap kaum muslimin. Maka dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa di Al-Quran itu ada 3 proses penurunan, ada 3 periodisasi. Ada 3 periodisasi, periode itu masa turunnya Al-Quran. Periode pertama disebut tanzil, periode kedua disebut inzal,
periode ketiga disebut nuzul. Semuanya artinya turun-turun juga. Sebab dari mustaq dari segat nazala. Nazala yanzulu sulasi mujarrad bab 1 nazala yanzulu. Kalau tanzil dari nazzala yunazzilu tanzilan sulasi mazid warna awal bab kedua. Farroha yufarrihu tafrihan. Segatnya sama dengan callana yucallinu lancingan. Sama segatnya. Nazzala yunazzilu tanzilan. Kalau inzal itu dari bab pertamanya masih sulasi majid warna awal. Anzala yunzilu inzalan, akroma yukrimu ikroman. Nazala artinya turun, disebutnya bina lazim. Kalau nazzala yunazzilu tanzilan artinya menurunkan. Sama dengan anzala yunzilu inzalan, menurunkan. Bina lazim itu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Seperti saya duduk, tidak memerlukan objek. Saya berdiri, tidak memerlukan objek. Kalau yang memerlukan objek seperti saya melihat. Saya melihat. Objeknya tidak disebut, maka orang akan bertanya, apa yang Anda lihat? Kan begitu ya. Saya memukul, tidak menyebut objek, siapa yang Anda pukul? Saya menolong, otomatis logika kita bertanya siapa yang ditolong. Nah, biasanya kata kerja yang membutuhkan objek, orang akan bertanya, siapa yang Anda tolong, siapa yang Anda lihat, siapa yang Anda pukul. Nah, dalam bahasa shorof, yang memerlukan objek namanya muta'adi. Nazala turun tidak memerlukan objek. Nazala yanzulu, anzulu, aku turun, tidak memerlukan objek. Tapi kalau aku menurunkan, memerlukan objek. Sehingga kalau berhenti tanpa objek, dalam bahasa Arabnya tanpa maf'ul, orang akan bertanya, apa atau siapa yang Anda turunkan? Nah, dalam bahasa Arab, kalau bahasa lazim yang tidak memerlukan objek mau dirubah menjadi muta'adi yang memerlukan objek, ada 3 cara. 1, ditambah hamzah di awal kalimah menjadi bab 1 sulasi majid, jadi anzala. Nazala turun, tambah hamzah, anzala jadi menurunkan. Kedua, ditad'if ain fi'il. Ain fi'ilnya pakai tasdid karena 2 huruf. Nazala, zainya jadi 2. Dibaca, dimatikan yang 1, yang kedua hidup. Diganti jadi tasdid. Nazzala, itu menurunkan. Atau yang ketiga, dia tetap nazala, tetapi kesananya ada ba. Nazala bi. Maka kalau nazala bi berarti menurunkan juga. Seperti contoh, nazala bihi ruhul amin. Menurunkan atas Quran tersebut ruhul amin, yaitu ruhul amin, malaikat Jibril. Jadi ada 3. Nah, dari nazala menjadi nuzul, dari anzala menjadi inzal, jadi dari nazzala menjadi tanzil. Yang berbeda adalah definisinya. Ini definisi yang saya ambil dari Al-Quran itu sendiri. Pertama, tanzil, periode tanzil diambil dari surat tadi itu apa sih? Al-Waqi'ah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali yang disucikan. Yang di Lauh Mahfud adalah malaikat. Ya. Ketika di dunia menjadi hukum fikih kita Imam Syafi'i tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang suci dari hadas kecil dan hadas besar, punya wudu. Ini tafsir fikih. Kalau tafsir sufi, tafsir isyari, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang mampu menyentuh kedalaman makna Al-Quran kecuali yang disucikan kolbunya. Jadi makna sufi ini makna batin. Makna batin kaidahnya silahkan itu diterima selama makna batin itu tidak bertentangan dengan makna zahir. Maka tafsir isyari atau tafsir sufi itu kalau tidak bertentangan dengan makna zahir, inilah tafsir yang makbul, yang diterima. Kalau bertentangan dengan makna zahir, itu yang ditolak. Nah, ini tidak ada yang mampu menyentuh kedalaman Al-Quran, kedalaman makna Al-Quran, kecuali yang disucikan qalbunya. Ini tidak bertentangan dengan makna zahir. Artinya faktanya seperti itu. Orang-orang yang memahami Al-Quran itu pasti sebelumnya
adalah orang-orang yang senantiasa belajar membersihkan kolbunya. Itu. Dia rajanya adalah ulul albab yang akan mampu menyerami samudra Al-Quran, yang akan mampu memanai muskilatul Quran. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Muhkamat itu mudah, ayat-ayat hukum dan mudah dimaknai. Contoh, aqimis sholata li zikri, tegakkan sholat olehmu untuk mengingatku. Langsung kita paham kan? Ini perintah mendirikan sholat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan puasa atasmu. Sudah mudah, namanya ayat muhkamat. Ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini tidak ayat hukum, tetapi bukan ayat hukum langsung. Ini ayat-ayat yang memerlukan takwil tertentu untuk memanainya. Banyak ayat-ayat mutasyabihat. Salah satu ayat mutasyabihat itu adalah al-huruful muqatta'ah fi awal surat. Huruf-huruf yang terpisah ya di awal surat. Alif lam mim, alif lam ra kaf ha ya ain shad. Bingung, Pak. Jangankan kita, ulama juga bingung. Apa ini artinya? Yasin. Nah, ulama terbagi dua, ulama tafsir. Ada yang tafwid, berserah kepada Allah untuk menafsirkannya, sehingga tafsirnya alif lam mim wallahu a'lam bimuradi. Allah yang maha tahu maksudnya. Ini ulama tafwid, berserah kepada Allah. Ada yang takwil, mentawil ulama, seperti Tuan Syekh Abdul Qadir. Karena biasanya yang mentawil ini adalah para sufi. Alif lam mim ya akmalar rusuli, wahai rasul yang paling sempurna. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir begitu, dilanjutkan ke depannya. Nah, biasanya sufi, karena merekalah orang-orang yang hatinya ibarat samudra, kata Imam Ghazali dalam kitab Bustanul Arifin, Bustanul Quran. Hati para sufi ini yang disucikan kolbunya ibarat samudra. Mereka bukan ibarat samudra. Mereka ibarat orang-orang yang diberi kemampuan menyelam ke bawah samudra. Setelah menyelam ke bawah samudra, mereka melihat kelebihan-kelebihan yang ada di dalam samudra tersebut. Ada kerang, ada mutiara, ada agar-agar, ada hewan-hewan laut dan lain sebagainya. Tinggal terserah mereka mana yang mau diambil. Mereka tinggal memilih, tinggal ngambil. Begitulah para sufi, orang-orang yang disucikan kolbunya ketika menyelam ke samudra Quran, mereka diberi oleh Allah suguhan-suguhan mutiara mana Al-Quran. Keputusannya terserah mereka mana yang mau diambil. Mereka mengambil. Ada yang mengambil dari isyarat-isyarat tertentunya, ada yang mengambil makna-makna lainnya, ada yang mengambil semacam fazal. Contoh alif lam ra ha mim nun, disatukan oleh mereka Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman. Alif lam ra ternyata di Al-Quran disebut hanya 5 kali. Surat nomor 10, 11, 12, 14, 15. Semuanya awalnya alif lam ra. Alif lam ra surat nomor 10 surat apa? Yunus. Nomor 11 surat Hud. Ya. Nomor 12 surat Yusuf. Nomor 14 surat Ibrahim. Nomor 15 Al-Hujurat. Ini 5 kali alif lam ra. Ha mim disebut 7 kali di Al-Quran. Surat nomor 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Berapa kali? 7 kali. Apa ini? Ha mim. 7 kali ya. Kalau alif lam ra tadi 5 kali. Alif lam ra 5 kali. Dari nomor 10 loncatan nomor 3, 13, 10, 11, 12, 14, 15. 13 gak diambil. Itu guntur. Ha mim disebut 7 kali dari surat nomor 40, terus menghitung 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7 kali. Nun 1 kali surat Al-Qalam. Jadi berapa tuh? Ada angka berapa? Alif lam ra 5 kali, ha mim 7 kali, nun 1 kali. Ada angka berapa saja? Bukan angkanya. Angkanya itu mah jumlahnya 12.
Alif lam ra 5 kali, ha mim 7 kali, nun 1 kali. Jadi ada angka berapa saja? 5, 7, 1. Apa ini artinya? Ternyata itu adalah tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rahman ini adalah maknanya kasih sayang. Sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hamba yang dilempar dari alam kesucian ila asfalis safilin ke dunia, yang terbiasa tadinya ruh bertemu setiap detiknya dengan Allah, yang dia lihat setiap helaan nafasnya adalah Allah, tidak ada kenikmatan yang lain kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dilemparkan ke dunia, dataran yang paling rendah, lalu tertutup pandangannya kepada Allah, ruh menjerit, ngajerit maratan langit, ngocak maratan jagat, tertutup pandangan oleh dunia sehingga lupa terhadap Tuhannya, lalu ruh menjerit-jerit kamana aing kudu bali, kamana urang kudu mulang. Bilapun dia sadar, tidak tahu jalannya kemana. Karena kasih sayang Allah, Allah ngutus Rasulullah. Inna wa ma arsalnaka illa rahmatal. Nah, diutuslah Rasulullah. Maka pengutusan Rasulullah merupakan ekspresi dari dua cinta dan kasih sayang. Cinta Allah dan cintanya Rasulullah terhadap umatnya. Dibentuk dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman dalam Al-Quran surat nomor 55. Angka 5 dalam tulisan Latin. Maaf, kita mengakuinya di Al-Quran itu tulisan Arab ya. Itu angka yang ada di Al-Quran sebetulnya bukan angka Arab, tapi angka Latin. Angka Arab itu biasa yang dipakai ngitung di pasar. Itu angka Arab Haji. 1, 2, 3 yang kita gunakan di sekolah-sekolah itu angka Arab sebetulnya. Angka Latinnya adalah yang digunakan di Al-Quran sekarang. Itu perubahan di abad 11-12 Masehi, ketika perang salib, orang-orang Barat menyerang ke Muslim, terutama di Palestina. Di situ ada pergantian ilmu dan budaya. Ilmu-ilmu Islam dibawa ke sana, ada ilmu matematika dan lain sebagainya, digunakan oleh mereka. Kesininya mereka memisahkan dengan ilmu agamanya. Matematika sampailah kepada kita dengan angka Arab asli. Nah, orang yang tidak mengenal sejarah, karena itu tercipta dalam ilmu pengetahuan, disebutlah angka Latin. Padahal itu angka Arab yang sebenarnya. Tetapi itulah aturan Allah yang seharusnya terjadi sekarang. Kita menggunakan angka non-Arab di Al-Quran. Nah, angka 5 di Al-Quran yang digunakan di Al-Quran sekarang itu kan seperti lope Pak ya. Lope dibalik. Dibalik. 55. Itu menunjukkan, lope itu juga menunjukkan hati. Hati adalah simbol dari cinta. Maka Ar-Rahman dari maknanya adalah cinta dan kasih sayang Allah, juga kasih sayang Rasulullah. Dari simbol angkanya juga menunjukkan dua hati, menunjukkan dua cinta. Cinta Allah zat sebagai zat yang qadim, dan cinta Rasulullah sebagai zat yang qadim dan yang hadis, yang terdahulu dan yang baru. Nah, 5, 7, 1 dibentuk dari Ar-Rahman. Rasul lahir tahun 571 Masehi. Ada yang mengatakan tahun 570. Tapi setelah kita teliti, kita gunakan hadis Nabi sebagai penilainya, bahwa Nabi lahir hari Senin, maka 20 April 570 ternyata dihitung secara ilmu falak jatuh pada hari Sabtu. Salah benar nih kira-kira kalau hari Sabtu? Salah ya, karena Nabi lahir hari Senin. Itu sahih hadisnya. 20 April 571 jatuh pada hari Senin. Maka saya semakin yakin Ar-Rahman itu isyarahnya sebagai fazal disatukan alif lam ra ha mim dan nun menjadi 571. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 571 Ar-Rahman surat nomor 55. 571 dibagi 55 hasilnya 10. Jadi 550. Sisanya 21. 21 adalah surat Al-Anbiya. Surat
Al-Anbiya. Ternyata di surat itu diisyarahkannya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasul hanya untuk sebagai penyebar rahmat bagi segenap alam. Alam yang dimaksud dalam kitab Ta'lim berjumlah 18.000 alam. Ikhwani rahimakumullah. Ini hanya sebagai contoh tafsir isyari saja. Kita lanjut. Nah, yang pertama, periode penurunan Al-Quran itu adalah periode tanzil. Periode tanzil ini menunjukkan, mana tanzil ini menunjukkan Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu tanzilu mir rabbil alamin. Itulah Quran yang disimpan fi kitabim maknun dalam tempat yang kokoh yaitu Lauh Mahfuz, yang Quran tersebut tanzilu mir rabbil alamin diturunkan dari zat Allah penguasa semesta alam. Di situ tidak ada waktu, Pak. Tidak ada waktu, karena Allah tidak terikat dengan waktu. Kalau di situ ada waktu, berarti Allah terikat dengan waktu. Nah, kapan? Tidak ada yang tahu, hanya zat Allah yang tahu. Apalagi waktu, waktu orang. Waktu yang ada di kita ini adalah waktu dari pergerakan percepatan matahari secara fisika. Sementara itu Allah sebelum ada apa-apa, sebelum ada bahkan matahari. Maka penurunan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Mahfuz itu tidak diketahui waktunya. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menurunkannya? Ditulisnya oleh kalam, dicatatnya dalam lembaran Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz. Apakah Lauh Mahfuz mendengar firman Allah tersebut? Bukan mendengar, tetapi Lauh Mahfuz itu merasakan apa yang harus ditulis perintah. Ditulislah dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Tetapi setelah itu bukan berarti Lauh Mahfuz berhenti. Sampai hari ini Lauh Mahfuz kalamnya terus bergerak. Nabi ketika Mi'raj mendengar goresan kalam yang menuliskan apa yang harus dituliskan dari Allah, yang disebut dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut periode tanzil dari Allah turun ke Lauh Mahfuz. Ayatnya tanzilum mir rabbil alamin. Ini di surat apa ya? Ad-Dukhan, Al-Buruj. Kalau tanzilum mir rabbil alamin yang tadi itu surat Al-Waqiah dari 87 sampai 90. Itu surat Al-Waqiah. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya dari tanzil baru masuk ke periode inzal. Inzal ini periode penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini juga sama, munajaman. Munajaman itu semuanya diturunkan dalam satu masa. Tidak dikredit, tidak diangsur gitu. Dari Allah langsung, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia juga langsung. Nah, ini kata kalimatnya, istilahnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, istilahnya disebut inzal. Kapan ini terjadi? Inilah yang terjadi di bulan Ramadan, yang disebut di tadi surat Al-Baqarah 185-nya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan. Muncul pertanyaan, bulan Ramadannya kapan? Di Ad-Dukhan dibicarakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di malam yang penuh berkah. Malam yang mana? Sudah jelas, pasti bulan Ramadan. Lalu malamnya malam yang mana? Ditafsirkan lagi oleh surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oh, ternyata malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Ini namanya tafsir bil ma'sur. Menafsiri ayat dengan ayat atau menafsiri ayat dengan hadis. Ini ayat dengan ayat. Surat Al-Baqarah 185 ditafsiri oleh Ad-Dukhan. Al-Baqarah hanya menunjukkan bulannya, di Ad-Dukhan menunjukkan waktunya malam hari. Itu belum jelas. Di Al-Qadar menunjukkan ada di malam Lailatul
Qadar. Pertanyaan, kapan Lailatul Qadar terjadi? 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu oleh hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan. Nah, jadi inzal ini adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Bahasa inzal, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. 1 Ad-Dukhan ayat 2. Ayat 2 apa ayat 3 ya? Alif lam ayat 3 ya. Kemudian di Al-Qadar menunjukkan di malam Lailatul Qadarnya. Inna anzalna. Proses injal. Ini satu Quran. Semuanya 30 juz. Suratnya 114. Ayatnya 6.666. Pernah menghitung enggak? Itu kalau dihitung jumlah ayatnya 6.236. Bukan 6.666. Saya lupa menyuruh bawa papan tulis. Kalau ada dekat ya papan tulis. Pokoknya lamun papan tulis mah wayahna kudu bari ngabayangkeun. Begini Pak, kalau kita perhatikan format Al-Quran, mana Quran tadi? Ini ada terjemahan ya banyak. Untuk ini Quran modern. Kalau Quran lama produk, biasanya Karawaci masih membuat cetakan Karawaci. Itu diduga memiliki format Utsmani yang Karawaci. Tidak ada halaman 1. Al-Fatihah Alif Lam Mim. Ini kan halaman 1. Ya, yang produk itu yang diduga oleh para ulama disebut format Utsmani, tidak ada halaman 1. Al-Fatihah itu halaman 2. Alif Lam Mim halaman 3. Wabil akhirati halaman 4. Kemudian baris di dalam satu kolomnya ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7. Bismillah tadi dihitung meureun gitu tah. Nah, pertanyaannya, kenapa Alif Lam Mim dengan Al-Fatihah formatnya harus berbeda? Ini menggunakan bingkai tebal pisan banyak. Ya, hari ini ada tipis tuh bingkaina. Ya, tipis. Ieu mah kanal tebal. Kenapa harus begini? Tidak mungkin dari dulunya Khalifah Utsman beserta para sahabat sembarangan membuat. Karena para ahli Quran mengatakan susunan Al-Quran beserta formatnya itu tauqifi, Pak, bukan hasil ijtihad. Tauqifi itu wahyu. Wahyu yang dihembusan kepada qalbu para sahabat, disebutnya ilham. Karena bukan nabi kan. Kalau nabi pasti wahyu. Disebutnya tauqifi. Dan kalau tauqifi tidak mungkin tidak memiliki mana, pasti ada mana di dalamnya. Nah, kalau kita memperhatikan format itu, format yang saya sebut tadi, ininya halaman 2, di dalamnya ada 6 baris, ini halaman 3, di dalamnya ada 6 baris. Ini banyak mana, Pak? Banyak mana? Oke, saya menunjukkan, Bapak dan Ibu, Bapak semua menyebutkan jumlah angkanya. Ini kan halaman 2. Kalau saya tunjuk ini, hadirin menyebut angka 2. Ini 6 baris, berapa? 6. Ini berapa? Ini halaman? Oke. Saya tunjuk, ini 6. Putarannya putaran toab, Pak. Dari kanan ke kiri. Karena Al-Quran dari kanan ke kiri ya. Gelombang air lamun ningali cai tina keran kana emer, perhatikan ya, Pak. Aya nu melenung, itu geraknya pasti dari kanan ke kiri, Pak. Tidak dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. 99% gelombang yang ada di dunia bergerak dari kanan ke kiri. Maka toab pun begitu, dari kanan ke kiri. Kipas kanan ke kiri, kiri ke kanan. Iya. Kanan kiri kan sok paruman kamu.
Pak Ruman, matiin dulu satu kamu. Biar yakin gitu. Tes. Oh. Mana op? Kiri tuh. Ya. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Udah ke kanan ke kiri. Itu mayoritas gelombang. 99% itu karena ada pengecualian. Nah, ini gerakan pun begitu dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Ini mah terserah masang kabel apa? Mun kabelna iya setrum di kanan ya gitu kan? Begitu. Yang paham elektro pasti paham. Pakai bidamu tinggal ke truk masang, balikan balik gitu. Pasti beda kan? Ya, oke. Jadi ini 6, ini 6.236 ayat. Jadi itu menunjukkan ayat. Silakan mungkin bapak-bapak punya Quran cetakan lama Karawaci. Perhatikan, tidak ada halaman 1. Di sini halaman 2. 6.236 ayat. Nah, ini ternyata dibedakan format ini. Para sahabat sudah menyimpan rahasia. Ini kan pembuka, seluruh isi Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah. Dan ternyata tidak hanya isinya saja, informasi Al-Qurannya pun ada di halaman ini. Pertama, barusan disampaikan menunjukkan surat jumlahnya 6.236. Ini halaman, ini 6 baris. 2 kali 6, simpan angka 12. Ini kali 6, 3 kali 6, 18 tambah 12. Nah, itu apa artinya? 30 juz. Subhanallah. 1, 2. Tinggal apa yang belum? Surat. Jumlah surat berapa? 114. Ada halaman, ada jumlah baris 6. Kemudian jumlah ayat. Jumlah ayat Fatihah berapa? 7. Kita jumlahkan. Ada angka 3, ada 6, ada 7. 3, 2. 2 tambah 6? 8. 8 tambah 7? 15. Kita buka surat nomor 15. Surat Al-Hujurat yang tadi. Al-Hujurat, Al-Hijr teh. Toha 20. Ibrahim 14. Al-Hajar. Nah. Al-Hajar Pak, jumlah ayatnya 99. Ini yang kanan. Kelihatan kan? 99. Surat nomor 15. 15 angka dari sini. Sekarang tambahkan 15 dengan 99. 114. Itulah cocokologinya Pak. 15 ditambah 19. Ditambah 99 menjadi 114. Itu menunjukkan jumlah surat. Cocokologi kan. Ada cocokologi tapi benar gitu. Kan bae bisa cocokologi oke. Nah, bahasa Arabnya kan makulah. Semua ilmu itu cocokologi, tetapi selama itu benar secara teori dan sesuai dengan fakta, jadilah ilmu. Jarak dari sini ke matahari 5 detik kecepatan cahaya. 1 detik cahaya adalah 300.000 kilometer. Dari sini ke Malaysia 1.200-an, ke Amerika 5.000. 300.000 kilometer tidak ke mana? 22 bumi dijajarkan Pak. Itu 300 kilometer, 300.000 kilometer. Cahaya 1 detik, tak, berat. 22 bumi terlewati oleh cahaya. 22 bumi terlewati oleh cahaya. Kok jadi hilang gitu ya? Karena dia ngobrolkan cahayanya. Ketepatan. Berarti 300.000 kilometer jarak dia ke matahari 5 detik kecepatan cahaya. Berarti 300 kali 5. Berapa? 15 apa ya? 1.500 apa? 1.500.000 kilometer. 1.500 kilometer dari sini ke matahari. Benar tuh? Nggak boleh bisa ngabuktikan gitu. Atau wah itu bisa nolak kita teori. Mana bisa nolak? Yang jelas dia berbicara rasional. Faktanya nggak tahu. Ya.
Mau aing membawa ke meteran kan itu, maka diterimalah oleh semua ilmuwan gitu. Itu yang tidak bisa dibuktikan, apalagi ini terbukti. Nah, maka format ini Syekh Kiai Lukman Sumadi Brata menyatakan beliau fana dengan Al-Quran selama 20 tahun, Pak. Kadang jalan di jalan, tak, berhenti, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kenapa? Dilihat di bawah semua Al-Quran. Kalau saya jalan, Al-Quran terinjak. Diam dia. Hilang, baru jalan. 20 tahun fananya. Ditemukanlah ilmunya. Salah satunya ini. Ini menunjukkan rahasia. Ya. Ini 6 baris, halaman 2, halaman 3, 6 baris. Menunjukkan jumlah ayat. 6, 2, 3, 6. Saya menemukan teori ini di tahun 2007, 2006, sebelumnya cuma pendalamannya 2007. Lalu kemudian membentuk beberapa kelompok, 3 kelompok santri. Waktu itu masih di ayah saya di Galunggung. Untuk menghitung jumlah ayat. Masing-masing kelompok beberapa orang. Yang benar pasti harus sama semua. Selama belum sama berarti belum benar. Ternyata 1 jam semua tidak pernah sama. Karena ingat ayat yang tadi, la yamassu illa mutahharun, tidak ada yang memahami kedalaman makna Al-Quran kecuali yang disucikan. Maka dicobalah kita wudu, memperbaiki wudu lagi, lalu sholat tobat, sholat istikharah dan hajat, kemudian dzikir. Setelah itu baru buka lagi menghitung jumlah ayat. Kesimpulannya sama semuanya.